Hai guys, apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film fiksi ilmiah berjudul Terminator Salvation 2009 yang merupakan kelanjutan dari 3 film sebelumnya. Agar lebih mudah dipahami, sebaiknya kalian menonton ketiga film sebelumnya terlebih dahulu. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kalau sudah, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Inilah Terminator Salvation. Jeng jeng. Film dibuka pada tahun 2003, di mana seorang terpidana bernama Marcus Rage menjalani hari-hari terakhirnya di penjara menunggu dieksekusi mati. Marcus dihukum atas keterlibatannya dalam aksi kriminal yang merenggut nyawa adiknya sendiri serta 2 anggota kepolisian. Suatu hari seorang dokter dari Cyberdyne System bernama Serena Kogan yang tengah berjuang melawan kanker stadium akhir mengunjungi Marcus ke sel tahanannya. Dr. Kogan menawarkan kesempatan kedua kepada Marcus dengan mendonasikan tubuhnya untuk keperluan penelitian setelah dieksekusi. Menurutnya hal ini merupakan kontribusi untuk masa depan umat manusia sekaligus bentuk penebusan atas kesalahan Marcus. Meski awalnya menolak, Marcus akhirnya setuju. Namun dengan syarat Marcus meminta sebuah ciuman dari Dr. Kogan sebagai sindiran dingin tentang kematian yang menunggu mereka berdua. Seolah ia merasakan bagaimana rasanya kematian dari seseorang yang sedang sekarat akibat kanker. Saat hari eksekusi tiba, Marcus menjalani prosedur hukum mati yang disaksikan oleh sejumlah orang penting. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan dan hanya menyadari bahwa dirinya tengah menjalani hukuman mati. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, dunia telah berubah total. Skynet, sebuah sistem pertahanan militer berbasis kecerdasan buatan, berhasil mengambil alih persenjataan global dan memicu perang nuklir yang hampir memusnahkan umat manusia. Hanya sedikit manusia yang berhasil bertahan hidup, dan mereka harus berjuang melawan mesin-mesin pembunuh ciptaan Skynet yang dikenal sebagai Terminator. Di tengah kehancuran tersebut, para pemimpin perlawanan mulai menaruh harapan pada seorang pria bernama John Connor. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2018, John Connor bersama pasukan perlawanan melancarkan serangan ke salah satu fasilitas penelitian Skynet yang terletak di bawah tanah. Misi mereka adalah menghancurkan sistem pertahanan Skynet sekaligus mengambil data komputer yang diyakini memiliki nilai strategis tinggi. Setelah berhasil menembus masuk ke dalam fasilitas tersebut, John dan pasukannya menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Di sana, terdapat potongan mayat korban eksperimen, serta puluhan orang yang masih hidup dikurung bak hewan percobaan. Mereka menyadari bahwa para tahanan kemungkinan merupakan bagian dari penelitian pengembangan Terminator terbaru yang dikenal sebagai T-800. John, yang sudah sangat memahami reputasi Terminator seri ini, merasakan ketakutan yang mendalam. Setelah berhasil meretas komputer Skynet, mereka segera mengirim data penting ke markas pusat. Namun entah kenapa, pasukan yang berjaga di permukaan tidak merespon panggilan radio. John pun memutuskan untuk pergi memeriksa sendiri. Setibanya di permukaan, ia menemukan semua anggota timnya tewas, sementara para tawanan yang tersisa sudah dibawa Skynet menggunakan sebuah pesawat besar. John sempat mencoba mengejar dengan helikopter, tetapi Skynet meluncurkan rudal yang menghancurkan fasilitas. Ledakan itu pun menewaskan semua anggota timnya, sekaligus membuat helikopter John hilang kendali.
Saat helikopternya jatuh, sebuah Terminator seri T-600 yang sudah rusak tiba-tiba muncul dan menyerang John. Beruntung setelah pertarungan yang cukup sengit, John akhirnya berhasil menghancurkan mesin itu dengan senjata helikopter. Setelah kejadian tersebut, John melapor ke markas pusat dan menyampaikan bahwa dirinya adalah satu-satunya yang selamat dari misi tersebut. Kemudian, ia meninggalkan lokasi untuk menunggu penjemputan. Di malam harinya di lokasi yang sama, seorang pria tanpa busana muncul dari dalam reruntuhan fasilitas yang hancur. Ternyata dia adalah Marcus Rich yang entah bagaimana bisa hidup dan selamat dari ledakan besar tersebut. Marcus mengambil pakaian dari mayat salah satu anggota perlawanan, lalu perlahan berjalan meninggalkan lokasi. Sementara itu di tengah perjalanan, John menolak untuk langsung diantar kembali ke markasnya. Ia justru meminta agar dibawa menemui para pemimpin komando tertinggi perlawanan. Namun karena permintaannya ditolak, John mengarahkan pilot ke sebuah titik koordinat tertentu, lalu melompat ke tengah badai di samudera. Pusat komando perlawanan ternyata berada di dalam sebuah kapal selam besar yang berlayar di tengah lautan untuk menghindari deteksi Skynet. Di sanalah, John akhirnya bertemu dengan para komandan perlawanan yang terdiri dari beberapa jenderal. Yang salah satunya adalah Jenderal Ashdown, sosok yang dikenal skeptis terhadap ramalan tentang John Connor sebagai penyelamat umat manusia. Dalam pertemuan tersebut, para jenderal menjelaskan bahwa dari data hasil peretasan misi sebelumnya, mereka menemukan sinyal pengendali transmisi Skynet. Sinyal ini diduga sebagai jalur utama Skynet untuk berkomunikasi dan mengendalikan seluruh mesin Terminator. Dengan temuan tersebut, mereka yakin sinyal itu dapat dimanfaatkan untuk menonaktifkan pasukan mesin, bahkan berpotensi mematikan Skynet sepenuhnya dan mengakhiri perang. Mendengar rencana tersebut, John langsung mengajukan diri untuk menguji alat itu. Jika percobaan berhasil, perlawanan manusia akan melancarkan serangan total dalam waktu 4 hari. Para jenderal juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data Skynet, ditemukan daftar nama pemimpin perlawanan yang menjadi target pembunuhan dalam 1 minggu ke depan. Seluruh orang yang berada di kapal selam termasuk dalam daftar tersebut. Nama John Connor sendiri berada di urutan kedua, sementara target utama Skynet yang berada di urutan pertama adalah seorang warga sipil biasa yang bernama Kyle Reese. Tentu hal itu sangat mengganggu pikiran John, terutama karena menyangkut keselamatan Kyle Reese. John teringat pada pesan terakhir dari ibunya Sarah Connor yang direkam sebelum kematiannya. Dalam rekaman itu, Sarah menjelaskan bahwa di masa depan John akan mengirim Kyle ke masa lalu untuk melindunginya. Di sanalah, Kyle akan jatuh cinta kepada Sarah, dan dari hubungan itulah John Connor akan dilahirkan. John menyadari bahwa jika Kyle Reese tidak selamat, maka rantai peristiwa ini tidak akan pernah terjadi. Yang artinya tanpa kelahirannya, perlawanan manusia akan runtuh dan Skynet akan memenangkan perang. Ini adalah paradoks yang cukup membuat orang gila menjadi waras. Setibanya di markas perlawanan, John disambut dingin oleh pasukan lain yang masih larut dalam kesedihan atas kematian rekan-rekan mereka. Di tengah suasana kelam itu, hanya Kate Brewster yang berusaha mendekatinya, menenangkan dan memberinya dukungan. Sementara itu di tempat lain, Marcus dilanda kebingungan melihat dunia di sekelilingnya telah berubah menjadi kehancuran total. Sepanjang jalan, ia tidak menemukan satupun manusia yang masih hidup. Setelah itu, Marcus melihat sosok seseorang dari kejauhan yang membuat hatinya sedikit lega. Ia pun mencoba menyapa dan memanggilnya, berharap orang itu dapat menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun Marcus justru semakin terkejut karena sosok tersebut ternyata bukanlah manusia, melainkan sebuah mesin dengan senjata. Saat itu juga, Marcus langsung dihujani tembakan yang nyaris mengenainya.
Tiba-tiba seorang pemuda bernama Kyle Reese muncul dan menyelamatkan Marcus dibantu oleh seorang gadis kecil tunawicara bernama Star. Kyle kemudian memancing Terminator itu menuju jebakan buatan mereka hingga mesin tersebut akhirnya berhasil dihancurkan. Come with me if you want to live. Setelah kejadian tersebut, Kyle justru menodongkan senjata ke arah Marcus. Ia merasa curiga karena Marcus tidak terlihat seperti anggota perlawanan dan bertingkah aneh seolah sama sekali tidak memahami situasi dunia saat ini. Namun Marcus dengan sigap merebut senjata tersebut, lalu kembali bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dari penjelasan Kyle, Marcus akhirnya mengetahui bahwa dirinya telah tertidur selama 15 tahun. Ia telah melewatkan perang nuklir global yang mengubah dunia selamanya dan sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi semasa itu. What day is it? What year? 2018. Judgment Day happened. Menyadari bahaya yang semakin mendekat, mereka memutuskan untuk segera pergi dari lokasi tersebut. Sebuah pesawat pengintai milik Skynet diketahui telah mendeteksi keberadaan mereka. Malam harinya mereka beristirahat di sebuah gedung tua dan terpaksa memakan makanan yang sudah basi sejak beberapa hari sebelumnya. Di tempat itu, Marcus mengajarkan berbagai cara bertahan hidup kepada Kyle, termasuk memperbaiki sebuah radio tua. Keahlian teknis Marcus ini cukup mengejutkan Kyle karena terasa jauh melampaui kemampuan manusia pada umumnya. Tak lama kemudian, suara John Connor terdengar melalui gelombang radio. Ia menyampaikan pesan kepada para penyintas tentang cara menghadapi Terminator seri T-600 sekaligus menjelaskan titik kelemahan mesin tersebut. John juga memperingatkan bahwa Skynet tengah mengembangkan jenis Terminator baru yang jauh lebih berbahaya. Di akhir siarannya, John menyampaikan pesan penyemangat bagi siapapun yang masih bertahan hidup. Ia menegaskan bahwa mereka semua adalah bagian dari perlawanan dan umat manusia harus terus berjuang hingga titik darah terakhir. Mendengar pesan itu, Kyle pun menyimpan harapan besar untuk suatu hari bisa bertemu langsung dengan John Connor, sosok yang diyakini sebagai pemimpin terakhir umat manusia. John Connor. We gotta find this guy. Pagi harinya setelah berhasil memperbaiki sebuah mobil tua, perdebatan pun terjadi antara Marcus dan Kyle mengenai arah tujuan mereka. Marcus ingin pergi ke utara menuju markas Skynet untuk mencari jawaban tentang jati dirinya, sementara Kyle bersikeras ingin menemui John Connor. Ternyata sejak tadi mereka sudah diawasi oleh robot pengintai milik Skynet. Menyadari itu, mereka pun segera melarikan diri. Di tengah kejar-kejaran sengit, robot pengintai sempat memindai wajah Kyle dan mengirimkan data itu kepada Skynet. Beruntung, Marcus berhasil menjatuhkan robot pengintai tersebut dengan melemparkan kunci roda. Setelah itu, mereka tiba di reruntuhan sebuah pom bensin dan bertemu dengan sekelompok orang yang bersikap skeptis terhadap gerakan perlawanan. Kelompok ini percaya bahwa melawan mesin hanyalah tindakan sia-sia dan bunuh diri. Kehadiran Marcus dan Kyle tidak disambut dengan baik. Bahkan sempat terjadi perdebatan ketika seorang wanita tua berniat memberi mereka sedikit makanan sebagai bekal perjalanan. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba sebuah robot raksasa muncul dan langsung menculik wanita tua tersebut. Mesin itu kemudian mulai menembaki siapapun yang mencoba melarikan diri, membuat situasi berubah menjadi kacau. Dalam kekacauan itu, Marcus terbentur keras dan mengalami sakit kepala. Di saat yang sama, di markas perlawanan, pergerakan musuh terdeteksi melalui radar. John segera memerintahkan beberapa pesawat tempur untuk menyelidiki lokasi tersebut.
Sementara itu di TKP, beberapa orang berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang besi oleh robot raksasa. Markus mencoba melawan dengan mengendarai sebuah truk tangki bahan bakar, berniat menghancurkan mesin itu menggunakan muatannya. Namun usahanya gagal dan robot raksasa tersebut kembali bangkit. Kemudian mesin itu melepaskan 2 Terminator berbentuk sepeda motor untuk mengejar mereka. Di tengah kejar-kejaran sengit, Kyle berhasil menghancurkan salah satu robot motor, sementara yang satu lainnya terus mengejar dan menembaki mereka tanpa henti. Ketika Kyle kehabisan peluru, Markus memerintahkannya untuk menurunkan bola derek, lalu menghantamkannya ke robot motor tersebut. Tetapi bola derek justru tersangkut ke motor, lalu terlempar ke udara hingga akhirnya menghantam sebuah pesawat Skynet. Benturan itu membuat Kyle dan Star terlempar keluar dan langsung ditangkap oleh robot raksasa, lalu dimasukkan ke dalam kandang besi. Melihat hal tersebut, Markus nekat melompat ke atas pesawat Skynet untuk mencoba menyelamatkan mereka. Namun sebelum ia berhasil, pesawat tempur perlawanan tiba dan langsung menembaki robot raksasa itu. Serangan tersebut membuat Markus terjatuh dan menghantam sungai dengan sangat keras. Para pilot kemudian melaporkan kepada John bahwa robot pengangkut tahanan kemungkinan besar sedang bergerak ke utara menuju San Francisco. Tiba-tiba situasi berubah drastis ketika beberapa pesawat tempur milik Skynet muncul dan menghancurkan seluruh armada udara perlawanan. Menyadari situasi tersebut, John diliputi amarah dan memutuskan untuk segera menguji sinyal transmisi Skynet secepat mungkin. Sementara itu, Markus melanjutkan perjalanannya dan menemukan seorang pilot pesawat perlawanan yang tersangkut di tiang jemuran. Markus pun segera menyelamatkan wanita tersebut yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Blair Williams. Setelah itu, Blair menjelaskan tentang robot terbang yang baru saja mereka hadapi. Ia memperingatkan bahwa peluang hidup para tawanan sangatlah tipis. Namun melihat tekad Markus yang begitu kuat untuk menyelamatkan Kyle Reese, Blair menyarankan untuk menemui John Connor, sang ahli strategi utama perlawanan di markas besar. Markus pun menyetujui saran tersebut dan mulai perjalanan panjang yang diperkirakan memakan waktu 2 hari dengan berjalan kaki. Saat malam tiba di sebuah tempat terbengkalai, Markus pergi mencari kayu bakar, sementara Blair memilih untuk membersihkan diri di bawah guyuran hujan. Di tengah suasana sunyi itu, sempat terjadi momen canggung ketika keduanya saling menatap. Seolah ada ketegangan atau kedekatan emosional yang mulai tumbuh meski tujuannya terasa samar. Setelah hujan reda, Blair pergi untuk melakukan barter dengan sekelompok orang di sekitar lokasi tersebut. Namun bukannya mendapat barang yang dibutuhkan, Blair justru mendapat perlakuan kasar dan bahkan dilecehkan oleh sekelompok orang itu. Saat itulah Markus muncul dan langsung menghajar berandalan tersebut dengan kemampuan bertarungnya yang luar biasa. Setelah kejadian itu, Blair mendekati Markus untuk berterima kasih. Dengan nada tulus, ia mengaku sudah sangat lama tidak bertemu dengan orang baik di dunia yang sudah hancur ini. Namun Markus menanggapi dengan dingin, merasa tidak layak disebut orang baik, mengingat masa lalunya yang kelam. Mendengar itu, Blair meyakinkannya bahwa
kebaikan bukanlah tentang apa yang telah dilakukan di masa lalu, melainkan tentang apa yang kita perjuangkan di masa depan. Sementara itu di markas perlawanan, John lebih dulu melakukan uji coba sinyal gelombang pendek untuk menonaktifkan sebuah robot kecil berbentuk belut sawah. Percobaan tersebut pun berhasil membuat John dan timnya semakin bersemangat. Malam itu juga John bersama salah satu rekannya menuju area terbuka. Mereka sengaja meledakkan sebuah mobil untuk memancing kemunculan mesin Skynet yang lebih besar. Tak lama kemudian sebuah pesawat tempur Skynet muncul dan saat itulah sinyal gelombang pendek diaktifkan. Seketika saja pesawat tersebut mendadak mati lalu jatuh ke tanah. John pun segera melaporkan keberhasilan itu ke pusat komando. Namun begitu menerima laporan tersebut, para jenderal langsung mengubah rencana dan mengumumkan bahwa besok tepat pukul 4 pagi mereka akan melancarkan serangan total ke markas Skynet di San Francisco dan membumi hanguskan wilayah tersebut. Mendengar keputusan itu, John langsung menolaknya dengan tegas. Ia mengingatkan bahwa masih banyak manusia ditawan di sana dan harus diselamatkan terlebih dahulu. Namun para jenderal tetap tidak peduli dan justru berpendapat bahwa kemenangan perang memang menuntut pengorbanan besar. Sementara itu di San Francisco, tepatnya di salah satu markas Skynet, Kyle Reese dan Stars serta para tahanan lain sedang dimasukkan ke dalam sel-sel tahanan. Ketika wajah Kyle Reese terdeteksi, salah satu robot langsung mengambilnya lalu diasingkan dari tahanan lain untuk tujuan yang belum diketahui. Setelah melakukan perjalanan jauh, Blair dan Marcus akhirnya tiba di lokasi markas perlawanan. Namun untuk masuk ke area tersebut, mereka harus melewati ladang ranjau magnetik yang dirancang khusus untuk mendeteksi dan menghancurkan Terminator. Blair menjelaskan bahwa ranjau-ranjau itu tidak akan bereaksi terhadap manusia karena hanya aktif saat mendeteksi logam dalam jumlah besar. Keduanya pun melintasi area itu dengan tenang. Namun tiba-tiba sebuah ranjau menempel di kaki Marcus dan langsung meledak dengan dahsyat. Ledakan itu membuat Marcus mengalami luka parah dan segera dibawa ke ruang medis. Salah satu anggota perlawanan sempat mengeluhkan kalau tubuh Marcus sangat berat. Kate Brewster yang memiliki latar belakang sebagai dokter hewan segera memberikan pertolongan. Namun semua orang seketika terkejut saat melihat kondisi tubuh Marcus. Hampir seluruh organ di dalam tubuhnya dilindungi oleh kerangka logam dan komponen mesin. Keep it open. Morphine. You've got a prosthetic limb. What? Barnes. Marcus ternyata adalah Terminator hibrida, gabungan antara manusia dan mesin, sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Melihat kondisi itu, John dan Kate meyakini bahwa Marcus merupakan bagian dari rencana Skynet yang dikirim untuk membunuh John Connor. Mereka pun berencana membongkar tubuh Marcus demi menggali informasi tentang Skynet. Marcus sendiri juga benar-benar terkejut karena ia sama sekali tidak menyadari perubahan pada tubuhnya dan selama ini mengira dirinya masih sepenuhnya manusia. Marcus tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi karena ia sendiri juga tidak mengetahui apapun tentang kondisinya ini. Namun ia bersumpah bahwa ia baru mendengar nama John Connor 2 hari sebelumnya saat mendengarkan siaran radio. Ia juga menegaskan tujuan kedatangannya ke sini untuk menyelamatkan Kyle Reese yang saat ini berada di fasilitas Skynet. Marcus berkata jika ia memang berniat membunuh Kyle, hal itu sudah ia lakukan 2 hari yang lalu ketika mereka masih sendirian di luar sana. Mendengar pengakuan tersebut, John dilanda kebingungan dan memilih pergi untuk menenangkan pikirannya. Sepanjang hidupnya yang dipenuhi teror Terminator, ia belum pernah menemukan mesin yang begitu yakin bahwa dirinya adalah manusia. Namun di tengah kebingungan itu, John menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Jika apa yang dikatakan Marcus ternyata benar, bahwa Kyle Reese saat ini berada di markas Skynet,
maka serangan bom yang direncanakan komando perlawanan justru akan membunuh ayahnya sendiri bersama para tawanan lainnya. Sementara itu, Blair menemui Marcus lalu mengelabui penjaga dengan mengatakan bahwa John Connor memanggilnya. Begitu penjaga tersebut pergi, Blair langsung menjatuhkan Marcus lalu membebaskannya. Entah karena naluri atau perasaan pribadi, Blair yakin bahwa Marcus bukanlah ancaman. Namun ketika John menyadari bahwa mereka telah ditipu, ia langsung memerintahkan seluruh pasukan untuk mengejar Blair dan Marcus. Keduanya pun diserang bertubi-tubi hingga kaki Blair tertembak. Dalam situasi genting itu, Marcus mengalihkan perhatian para penembak, sementara Blair menargetkan lampu sorot. Setelah menciptakan ledakan sebagai pengalihan, Blair menyamar sebagai Marcus untuk mengecoh pasukan perlawanan. Sementara Marcus melarikan diri ke dalam hutan dengan menggunakan motor. Namun John yang mengejar dengan helikopter berhasil melihat Marcus dan langsung menghujaninya dengan tembakan serta ledakan besar yang menerangi tepian sungai. Setelah serangan besar itu, John menurunkan helikopter untuk memeriksa lokasi. Tapi tiba-tiba sekelompok robot belut muncul dari dalam air dan langsung menyerang mereka hingga helikopter terjatuh. Dalam keadaan terdesak, John berusaha menembaki mesin-mesin tersebut. Tepat saat pelurunya habis dan salah satu robot hampir menerkamnya, Marcus tiba-tiba muncul menyelamatkannya. Melihat itu, John langsung refleks menodongkan senjata ke arah Marcus. Marcus pun menjelaskan bahwa tembakan tidak akan mempan terhadap dirinya, kecuali diarahkan langsung ke jantungnya. Namun, ia juga memperingatkan John, jika ia mati maka Carl Reese juga akan mati, karena tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya dari Skynet. Kemudian Marcus menawarkan bantuannya dengan tulus. Dengan memanfaatkan kondisinya ini, Skynet mungkin akan membiarkannya masuk ke dalam fasilitas Skynet. Selain itu, Marcus juga mengakui bahwa ia ingin mencari jawaban tentang jati dirinya dan siapa yang telah mengubahnya menjadi seperti ini. Melihat sorot mata Marcus yang penuh keyakinan, John akhirnya menerima tawaran bantuan itu. Ia kemudian menyerahkan sebuah alat pelacak agar nantinya Marcus bisa mengirimkan lokasi Carl Reese. Setelah kembali ke markas, John segera menemui Blair dan membebaskannya, yang meyakinkan Blair bahwa John pasti melihat Marcus dari sudut pandang yang sama dengannya. Let her go! Pagi harinya sesuai rencana awal, Jenderal Asdon menghubungi John untuk memastikan kesiapan pasukan menjelang serangan besar-besaran ke pusat Skynet. Namun John kembali dengan tegas menolak misi tersebut dan meminta diberi waktu untuk menyelamatkan para tawanan terlebih dahulu. Penolakan itu membuat para jenderal marah. Mereka bahkan menghentikan John dari jabatannya dan dinyatakan bukan lagi bagian dari komando resmi perlawanan. Namun meskipun demikian, pasukan yang berada di bawah kepemimpinannya tetap menaruh kepercayaan penuh. Mereka menyatakan hanya akan menerima perintah dari John Connor. Selain itu, John juga menyampaikan pesan lewat siaran radio kepada seluruh pasukan perlawanan di berbagai wilayah. Ia menegaskan bahwa manusia tidak boleh menjadi seperti Skynet yang mengabaikan kehidupan manusia. Perang ini bukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. Ia pun meminta seluruh pasukan untuk menunda serangan dan memberinya kesempatan untuk membebaskan para tawanan terlebih dahulu. Mendengar pesan itu yang penuh semangat, hampir semua pasukan perlawanan di berbagai lokasi menyetujui tindakan tersebut. This is John Connor. Setelah berpamitan dengan Kate, John pergi secara diam-diam lalu meretas sebuah Terminator motor untuk ia kendarai menuju ke utara ke arah San Francisco. Sementara itu di San Francisco, Marcus telah memasuki wilayah Skynet dan mendapat izin masuk tanpa perlawanan.
Hal ini justru membuat Markus semakin terpukul karena membuktikan bahwa Skynet memang mengenalinya sebagai bagian dari Terminator. Setibanya di dalam, Markus langsung tersinkron otomatis dengan sistem Skynet. Dalam hitungan detik, ia berhasil menemukan lokasi para tawanan, termasuk posisi Kyle Reese beserta kode pembuka ruang penjara. Semua data tersebut langsung ia kirimkan kepada John yang juga sudah tiba di luar kompleks. Setelah itu, Markus mengakses data tentang dirinya sendiri dan melihat rekaman sejak kematiannya pada tahun 2003 saat tubuhnya dijadikan objek penelitian oleh Dr. Serena Kogan untuk menciptakan manusia hibrida. Setelah Dr. Kogan meninggal karena kanker, penelitian tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Skynet. Skynet menggunakan tubuh Markus untuk menciptakan prototipe infiltrator sempurna, sebuah Terminator dengan jaringan organik manusia yang dikendalikan oleh mesin. Markus juga menyaksikan rekaman Judgment Day saat perang nuklir yang mengubah dunia menjadi neraka. Semua itu membuatnya akhirnya memahami apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya dan pada dunia. Dengan bantuan data Markus, John berhasil menyusup ke ruang penjara dan mulai membebaskan para tawanan. Namun, Kyle Reese belum juga ditemukan, padahal ia adalah target utama Skynet. Di saat yang bersamaan, Markus tiba-tiba hilang kesadaran dan terbangun di ruang perbaikan. Skynet kemudian berkomunikasi dengannya melalui wujud Dr. Kogan, John Connor, dan Kyle Reese. Skynet menjelaskan bahwa Markus adalah satu-satunya prototipe yang berhasil diciptakan sebagai mesin penyusup yang mampu mendapatkan kepercayaan manusia, khususnya John Connor dan Kyle Reese. Semua tindakan Markus selama ini, termasuk menyelamatkan Kyle Reese dan bertemu John Connor, ternyata telah diprogram sejak awal. Tujuannya adalah untuk membawa kedua target utama tersebut ke dalam perangkap. Skynet juga mengungkap bahwa sinyal yang selama ini diyakini para pemimpin perlawanan sebagai alat pengendali Terminator hanyalah umpan yang sengaja dibuat Skynet. Sinyal itu adalah jebakan yang membuat Skynet berhasil melacak kapal selam pusat komando dan membunuh seluruh pemimpin perlawanan saat itu juga. Have destroyed ourselves. Sementara itu, John yang masih mencari keberadaan Kyle dikejutkan dengan kemunculan Terminator baru seri T-800, mesin pembunuh dengan wujud yang sangat menyerupai manusia. Wajahnya terasa familiar bagi John, mirip Terminator yang pernah muncul di masa lalu ketika ia masih remaja. Pertarungan sengit pun terjadi dan John dibuat kewalahan. Di tempat lain, Kyle Reese dan Star sedang menghadapi serangan dari Terminator T-600. Kyle melompat ke punggung mesin tersebut, lalu merusak sistem saraf elektroniknya. Setelah itu mereka tanpa sengaja bertemu John yang masih dikejar oleh T-800. John menembak mesin itu dengan peledak, kemudian mereka melarikan diri hingga ke ruang produksi T-800. Pemandangan itu membuat John sadar bahwa ancaman Skynet semakin menakutkan. Di sana, ia juga menemukan sel bahan bakar fusi nuklir yang dijadikan sebagai sumber tenaga T-800. Karena daya ledaknya sangat besar, John berencana menggunakannya untuk menghancurkan fasilitas Skynet. Tak lama kemudian, tiba-tiba T-800 kembali muncul dan menyerang mereka. Menyadari situasi yang semakin kritis, John mengirim Kyle dan Star ke atas menggunakan lift. Sementara dirinya akan mencari kesempatan untuk memasang alat peledak di dalam fasilitas tersebut. Namun ia bertemu lagi dengan T-800 dan terpaksa terlibat pertarungan yang tidak sebanding. Tidak seperti T-600 yang berat dan lambat, T-800 jauh lebih ringan, lincah, dan efisien dalam pertarungan.
Di sisi lain, Skynet menegaskan bahwa dalam kondisinya saat ini, Marcus tidak memiliki pilihan selain menjadi Terminator sempurna. Namun Marcus menolak, lalu menghancurkan chip kontrol di belakang kepalanya, merebut kembali kendali atas dirinya sendiri. Marcus memilih hidup sebagai separuh manusia daripada menjadi mesin sepenuhnya. Setelah itu, ia mengenakan kembali seragam perlawanan, sebuah tindakan simbolis yang menegaskan bahwa ia telah memilih jati dirinya sebagai bagian dari perlawanan dan bukan sebagai alat Skynet. Sementara itu, John yang masih terus diburu oleh T-800 berusaha bertahan hidup meski peluangnya semakin menipis. Tepat ketika T-800 hampir membunuh John, Marcus datang menolongnya. Pertarungan sengit antara kedua mesin itu pun berlangsung dengan brutal. Sementara itu, John memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merakit sel bahan bakar menjadi alat peledak. Meskipun sama-sama mesin yang tangguh, T-800 akhirnya mengetahui kelemahan Marcus, yaitu jantung manusianya. Dengan hanya satu pukulan ke titik vital tersebut, seketika saja Marcus langsung tumbang. Pasukan perlawanan yang menerima sinyal bantuan dari John akhirnya tiba di luar kompleks Skynet. Di sana mereka bertemu Kyle dan Star yang memberitahu bahwa John masih terjebak di dalam fasilitas tersebut. Sementara itu di dalam sana, John tiba-tiba mendengar suara Kyle Reese yang memanggil dan meminta pertolongan. Namun ternyata itu hanyalah jebakan dan suara tersebut sengaja ditiru oleh T-800 untuk memancing John keluar dari persembunyiannya. John pun terpaksa melawan dengan menembaki T-800 lalu berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke lantai bawah. Namun bukannya selamat, ia justru mengalami patah tulang yang membuat kondisinya semakin terpojok. Dalam keadaan kritis ini, John menembak sebuah wadah yang berada tepat di atas T-800. Membuat mesin tersebut diguyur baja cair yang sangat panas. Tak berhenti di situ, ia kembali menembak pipa nitrogen cair hingga semburan dingin ekstrim membekukan T-800 tepat ketika mesin tersebut hampir mencengkram wajah John. Setelah itu John dengan sisa tenaganya berusaha membangunkan Marcus dengan mencoba memukulinya berkali-kali namun tidak berhasil. Akhirnya John memanfaatkan aliran listrik dari kabel yang terputus untuk menyetrum jantung Marcus hingga akhirnya kembali berdetak. Namun di saat yang sama, T-800 bangkit dan langsung menusuk dada John menembus tepat di bagian jantungnya. Saat itu juga, Marcus dengan sigap mematahkan besi tersebut lalu menggunakannya untuk memenggal kepala T-800. Melihat John yang sudah sekarat, Marcus segera membawanya menuju helikopter evakuasi. Kate pun sangat terkejut ketika melihat Marcus datang sambil membawa John yang terluka parah. Saat helikopter menjauh, John menekan detonator untuk meledakkan bom yang sebelumnya sudah ia pasang. Ledakan besar pun terjadi, menghancurkan seluruh fasilitas Skynet dari dalam. Keesokan paginya kondisi John semakin memburuk akibat luka parah yang dideritanya. Meskipun demikian, ia tetap tenang dan berusaha tersenyum di detik-detik terakhir hidupnya. John kemudian menyerahkan seragamnya kepada Kyle Reese sebagai tanda bahwa Kyle kini resmi menjadi bagian dari perlawanan, peran yang selama ini ia dambakan. Dalam situasi yang begitu kelam dan menyedihkan ini, Marcus justru membuat keputusan yang tak terduga. Take mine. Ia menawarkan jantungnya untuk didonorkan kepada John Connor yang membuat semua orang terkejut mendengarnya. Blair pun tampak terpukul seolah tak siap kehilangan Marcus. Marcus mengatakan bahwa jantung itu adalah satu-satunya bagian manusia yang ia miliki dan ia ingin menjadikannya sebagai kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya di masa lalu.
Bukan hanya itu, ia juga ingin memberikan kesempatan kedua bagi John Connor untuk terus memimpin pasukan perlawanan. Suasana pun mendadak hening dan tak satu pun mampu berkata-kata. Marcus membuktikan bahwa meskipun sebagian besar dirinya adalah mesin, ia tetap memiliki hati yang besar. Blair kemudian mencium Marcus sebagai tanda perpisahan. Setelah itu, proses pemindahan jantung pun dilakukan. Setelah operasi berhasil, John terbangun di dalam helikopter dikelilingi awan badai gelap, sebuah simbol bahwa perang melawan mesin masih belum berakhir. Dan film pun selesai. Untuk melanjutkan ke film Terminator berikutnya, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi. Jadi itulah alur cerita film Terminator Salvation, guys. Semoga kalian menikmati penyampaian saya yang sederhana ini. Film ini mengajarkan kita bahwa masa lalu bukanlah penentu apakah seseorang itu baik atau buruk. Yang benar-benar menentukan adalah apa yang sedang kita perjuangkan hari ini dan pilihan apa yang kita ambil untuk masa depan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.